Halo Sobat Terror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Terror. Oke Sobat Terror semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan kalian masing-masing. Membicarakan tentang lautan adalah sebuah elemen yang sangat-sangat luas. Bahkan sampai sekarang kita belum tahu sebenarnya ada apa misteri di dalam lautan. Banyak teori-teori konspirasi yang mengatakan lautan, dan banyak juga misteri-misteri yang belum terpecahkan mengenai lautan. Dan konon kabarnya hingga sampai sekarang manusia hanya bisa menjamak lautan 5,1%. Ada 95% lagi yang belum dijamak oleh manusia. Dan kita belum tahu apa saja makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan tersebut. Dan di malam ini kita akan membahas beberapa penampakan-penampakan makhluk misterius di sebuah pantai. Kita mulai dengan The Globster. Apa itu The Globster? Pada 11 Mei 2018 pukul 7 malam, sebuah bangkai dari makhluk misterius terdampar di sebuah pantai San Antonio, Provinsi Oriental Mindoro, Filipina. Sebuah makhluk yang sangat-sangat besar memiliki bulu terdampar di pantai tersebut. Makhluk tersebut lalu dikenal dan disebut dengan panggilan The Globster. Lobster yang ditemukan pada saat itu memiliki panjang sekitar 6,1 meter dan memiliki lebar sekitar 1,2 meter. Mengapa dan kenapa makhluk tersebut dipanggil dengan panggilan The Globster? Ternyata pada tahun 2018 itu bukanlah The Globster yang pertama, melainkan adalah Globster yang kedua. Pada Februari 2017, ada sebuah bangkai dari laut misterius yang terdampar di sebuah kepulauan di Nagat, Filipina. Dikarenakan makhluk itu berlendir-lendir, maka ia disebut dan dipanggil dengan nama panggilan The Globster. Pada saat itu, para ahli ketika melihat makhluk tersebut mereka sangat dibuat kebingungan karena mereka bingung itu sebenarnya makhluk apa. Tetapi pada akhirnya para peneliti mengatakan bahwasannya itu adalah sebuah bangkai dari sapi laut ataupun paus. Dan bulu-bulu yang menutupi makhluk tersebut adalah serat-serat otot yang sudah ada di tahap pembusukan yang sangat-sangat lanjut. Dan dikatakan juga, para pemerintah sekitar mengatakan bahwasannya makhluk tersebut memiliki bau yang sangat-sangat tidak sedap dan mengganggu di sekitaran pantai. Lalu mereka langsung menguburkan dan menyingkirkan makhluk tersebut. Itulah penampakan makhluk misterius The Globster. Selanjutnya kita akan membahas penampakan makhluk monster laut Folly. Pada 22 Maret 2012, seekor makhluk laut lain yang terdampar di sebuah pantai Folly, Carolina, Amerika Serikat. Makhluk tersebut memang mirip seperti ikan yang sangat-sangat besar, bersisik, berwarna kuning, dan memiliki bau yang sangat tidak sedap. Dan pada saat itu, makhluk tersebut dalam kondisi yang sudah sangat-sangat membusuk. Pada saat makhluk itu terdampar, masyarakat sekitar sangat dibuat-buat terkejut dengan penampakan makhluk tersebut. Sampai sekarang mereka juga belum tahu makhluk apakah itu sebenarnya. Bahkan para ilmuwan sekitar mengatakan mungkin ini adalah sebuah makhluk yang belum diidentifikasi spesiesnya. Karena pada saat itu makhluk itu sangat-sangatlah viral di media sosial dan fotonya disebar di mana-mana. Tiba-tiba Dr. Shane Boylan adalah dokter dari hewan South Carolina Aquarium mengidentifikasi makhluk tersebut dan mengatakan bahwasannya makhluk tersebut adalah ikan sturgeon atau Atlantic sturgeon. Menurutnya, ikan ini bukanlah ikan dengan spesies baru, melainkan adalah ikan dengan spesies purba yang telah hidup dari jutaan tahun yang lalu.
Dr. Shane juga mengatakan, dan kebanyakan dari ikan sturgeon emang memiliki warna kehijauan dan keperakan. Sedangkan monster laut Folly yang terlihat pada saat itu berwarna kekuningan. Lalu, Dr. Shane juga mengatakan, mungkin saja makhluk tersebut karena sudah terpapar oleh sinar matahari yang sangat lama, jadi warna itu berubah menjadi warna kuning. Dan sampai saat ini, makhluk tersebut belum bisa dipastikan sebenarnya itu makhluk apa. Dan itulah penampakan monster laut Folly. Selanjutnya ada monster Hebrides Blob. Pada tahun 1998, seorang pengasuh anak bayi atau lebih kita kenal sebagai baby sister yang bernama Louise White asal Inggris lagi jalan-jalan di sepanjang pantai Benbecula Hebrides Blob, Skotlandia. Pada saat Louise lagi asik jalan-jalan, menikmati angin sepoi-sepoi pantai, tiba-tiba saja dia melihat sebuah makhluk yang sangat-sangat besar di ujung pantai yang menarik perhatiannya. Dan karena rasa penasaran itu, Louise pun mendatangi makhluk tersebut. Dan pada saat itu Louise mengatakan, dari jauh saja baunya sudah sangat-sangat menyengat. Karena penasaran didatangi nih oleh Louise. Tak. Ketiba didatangi dan benar saja, Louise melihat sebuah makhluk yang panjangnya sekitar 4 meter. Dan menurut Louise ini adalah makhluk yang sangat-sangat aneh. Makhluk itu terlihat seperti kepala, ada punggungnya, melengkung, kulitnya udah tampak terkoyak, tetapi juga ada kulit berbulu dengan sirip-sirip sejajar di sepanjang punggungnya. Para ahli kriptozoologi pada saat itu yang mendengar skripsinya Louise mengatakan bahwasannya yang paling cocok dengan skripsinya Louise itu adalah cacing ragworm. Karena dikatakan pada saat itu cacing ragworm bisa saja tumbuh lebih besar dan tumbuh hingga sampai 5 cm. Para peneliti pada saat itu juga sudah mencari tahu kesana kemari sebenarnya makhluk apakah itu yang dilihat Louise pada saat itu. Dan pada akhirnya mereka menyatakan bahwasannya itu adalah cacing ragworm dari zaman purba. Ada juga yang mengatakan bahwasannya itu adalah bangkai dari paus sperma. Dan hingga sampai saat ini, Hebrides Blob menjadi sebuah misteri dan pertanyaan yang belum terpecahkan hingga sampai sekarang. Apakah kalian mengetahui Sobat Furor semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya, ada penampakan makhluk misterius di Norfolk. Pada November kemarin tahun 2024, seorang Catherine Soberton Reich umur 29 tahun lagi jalan-jalan di sepanjang pantai Norfolk, England. Ketika dia lagi asik jalan-jalan di pinggiran pantai, tiba-tiba saja dia melihat sebuah makhluk yang sangat-sangat besar yang terdampar dan tidak bernyawa lagi di ujung pantai. Karena rasa penasaran Catherine pada saat itu, dia mendatangi makhluk tersebut. Tak, didatangilah sama Catherine pada saat itu. Dan benar saja, dia menemukan sebuah makhluk yang memiliki kepala seperti anjing, gigi yang sangat-sangat runcing, dan sesuatu yang menyerupai sirip. Dan pada saat itu, Catherine berpikir, mungkin ini adalah sebuah rusa deh. Tetapi rusa kan tidak bertaring, ucap Catherine pada saat itu. Karena posisinya ada di pinggiran pantai, jadi Catherine mengira kalau itu adalah sebuah anjing laut. Tetapi pikiran Catherine terpatahkan lagi pada saat itu. Karena sebuah anjing laut tidaklah memiliki bentuk dan postur yang begitu besar. Karena rasa penasaran Catherine terhadap makhluk itu, lalu dia mengambil sebuah handphone dan memfoto penampakan-penampakan tersebut dan meng-share ke media sosial. Dia meng-share ke TikTok, ke IG, dan kemanapun, termasuk ke Facebook. Kita lanjut ke video berikutnya. Selanjutnya, Beach of Tenby. Pada 22 Februari tahun 2013 kemarin di pantai Tenby, United Kingdom, seorang Peter Bailey yang berumur 27 tahun lagi jalan-jalan di sepanjang pantai bersama seekor anjingnya. Pada saat itu, ia melihat sebuah makhluk yang terdampar dari kejauhan. Makhluk tersebut memiliki panjang sekitar 1,2 meter dengan kepala yang lebar, cakar mirip beruang, tapi tubuhnya menyerupai babi. Meskipun tubuhnya sudah membusuk, masih ada sisa-sisa bulu tipis di kulitnya. Dan yang membedakan makhluk tersebut dengan makhluk-makhluk yang dari tadi kita bahas adalah makhluk ini tidak memiliki bau sama sekali.
Pada saat itu, Peter memotret makhluk tersebut terus disebarkan di media sosial Peter. Ketika itu, banyaklah komentar-komentar yang bermunculan. Dan dari sekian banyaknya komentar-komentar yang ada dan populer, banyak yang merasa bahwa makhluk itu mirip dengan monster Montauk. Pada saat itu, seorang dosen dari jurusan Universitas Bioscience, Dr. Daniel Foreman dari Universitas Swansea atau Universitas Perguruan Sains Tingkat Tinggi mengatakan bahwa sangat sulit untuk diidentifikasi kalau cuma dari gambar, tetapi dari ciri-cirinya ini menunjukkan kemungkinan bahwa bangkai ini adalah luwak atau badger yang sudah membusuk. Bagaimana menurut kalian Sobat Furor semuanya tentang penampakan-penampakan makhluk misterius yang dari tadi kita bahas? Memang semengerikan itu ya lautannya. Oh my god, dari sekian banyak-banyaknya foto, mengerikan-mengerikan ini. Nggak kebayang kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di sebuah pantai, tiba-tiba jumpa emas. Maunya jumpa emas. Itulah beberapa penampakan yang dari tadi kita bahas di sebuah pantai. Sebegitu mengerikannya laut, maka konon dikabarkan laut itu masih dijamah sekitar 5,1%, mungkin sekarang sudah naik 5,2%. Tapi tetap saja, masih ada sekitar 95% sekian lainnya yang belum dijamak oleh manusia di dalam lautan itu. Sebegitu besarnya misteri lautan. Kita tidak tahu binatang-binatang buas apa saja yang berada di dalam lautan tersebut. Apakah kalian mau masuk ke dalam lautan Sobat Furor semuanya? Bahkan dikatakan NASA sendiri sampai memberhentikan operasionalnya mengenai lautan, lalu meneliti bulan. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa dan mengapa NASA memberhentikan penelitiannya di bawah laut. Oke Sobat Furor semuanya, itulah tadi penampakan-penampakan makhluk misterius di berbagai pantai di belahan dunia. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terutama bagi kalian pecinta-pecinta teori-teori konspirasi dan juga cerita-cerita horor. Dan juga selain membahas teori-teori konspirasi yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, kita akan menyediakan langsung turun ke bangunan-bangunan terbengkalai seperti biasa. Kita melakukan penelusuran melalui Ovilus, melakukan penelusuran ke bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di sekitar Sumatera Utara. Oke, dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan, itu yang kami rasakan. Advent Terror, oh satu lagi. Jangan lupa subscribe, oke? Advent Terror, goodbye and... gini dia. Advent Terror, goodbye and... next time.